Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-34, kontemplasi bagian ke-60. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang punya pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Mari saudara-saudaraku,
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana. Boleh menyampaikan kebenaran itu ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami ingin, lewat firman hari ini, kedewasaan rohani kami makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita masih di bulan Januari 2025. Saudara sekalian, kita sudah sampai di khotbah serial kedewasaan rohani bagian ke-34 dan kontemplasi bagian ke-60, saudaraku. Kontemplasi bagian ke-60. Hari ini kita menggunakan perikop tentang perumpamaan, saudaraku, tentang talenta. Nah, saudara perhatikan, seperti biasa saudara sekalian, kita memakai level berpikir, analisa. Kemudian kita juga menggunakan frame of thinking-nya, integrative thinking. Dan kaitkan semua khotbah hari ini dengan 33 khotbah serial tentang kedewasaan rohani yang sudah dikhotbahkan lewat LACMI, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke, saudaraku, sekarang mari kita menyimak pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai talenta, itu sangat menarik sebagai orang Kristen. Perikop yang kita baca, saudaraku, perhatikan, saya direct to the point hari ini, saudaraku ya, perlu konsentrasi. Perikop yang kita baca itu, satu, itu perikop perumpamaan. Ingat itu, saudaraku, perumpamaan ya. Yang kedua, saudaraku, perikop itu berbicara tentang perumpamaan tentang apa? Talenta. Jadi waktu berbicara tentang talenta itu, saudaraku, di situ perumpamaan talenta itu diumpamakan sebagai harta, sebagai uang. Oke? Nah, karena dia berbicara sebagai perumpamaan, talenta itu, kata talenta itu kita buat tanda kutip apostrofi. Sehingga supaya pemahaman talenta itu menjadi luas dalam pengertian kita. Karena pasti kita akan mengerti talenta itu tidak hanya sekedar dimengerti sebagai uang atau harta. Oke? Kemudian bagian menarik adalah, saudaraku, dikatakan Tuhan itu punya 3 hamba. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Hamba ketiga diberi 1 talenta. Mereka dipercayakan untuk mengembangkan talenta itu. Maka pergilah Tuhan itu. Setelah Tuhan itu kembali, dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang dapat 5 talenta itu, dia mengembangkannya menjadi 5 talenta lagi, saudaraku. Sehingga dia dipuji dan dikatakan masuk bersama tuannya ke dalam kehidupan. Kemudian yang 2 talenta juga sama, dipuji, setia, maka masuk ke dalam kediaman tuannya. Dan yang 1 talenta, saudaraku, karena dia tidak mengembangkannya, maka dikatakan di perumpamaan ayat bagian terakhir itu, saudaraku, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke tempat kegelapan yang paling gelap, yang ada ratap dan kertak gigi. Wah, ini menarik jemaat sekalian. Perhatikan. Kalau hamba yang 1 dan nomor 2, talenta mereka kembangkan, mereka masuk ke dalam kehidupan bersama tuannya. Itu heaven, surga itu, kan begitu. Dan sementara hamba yang ketiga itu, saudaraku, tidak mengembangkan talenta, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada gertak gigi. Oh, itu hell, surga itu neraka itu, saudaraku. Jadi pelan-pelan mari kita menyimak. Apakah lewat perikop ini berarti bahwa kalau kita tidak mengembangkan talenta Tuhan kasih, kita masuk neraka? Kan tidak begitu, saudaraku.
Nah, ini hari ini saya akan membahas bagian itu supaya kita melihat keterikatannya, saudaraku. Ketika kita bicara talenta dalam perumpamaan Matius 25 ayat 14-30 itu, maka saya sebut talenta itu, kata talenta itu kita pakai tanda kutip apostrofi. Karena kenapa? Talenta tidak sekedar bicara mengenai uang. Harta, ya talenta. Talenta juga bicara mengenai semua kepintaran yang Tuhan kasih kepada kita. Semua yang ada pada diri kita. Ada orang pintar lobby, punya talenta loh dia. Ada orang pintar pendidikan, punya kemampuan otaknya bagus, saudaraku. Ada orang yang pintar seni, ya. Seni lukislah, nyanyilah, saudaraku. Ya. Ada orang punya kemampuan seperti itu. Ada orang pintar acting, saudaraku. Ada orang pintar mempunyai talenta untuk memperhatikan. Jadi 1001 talenta dalam diri manusia itu, saudara sekalian. Oke, maka disebut dikasih talenta itu, kata talenta itu dikasih tanda kutip. Dikembangkan seluas-luasnya, saudaraku. Itu disebut sebagai talenta. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan pemahaman seperti itu, sebenarnya talenta itu menyangkut seluruh keberadaan hidup kita. Ada orang yang pintar menjaga diri dia, saudaraku. Pintar menjaga kesehatan itu juga suatu talenta, saudaraku. Ya. Ada orang yang pintar menganalisa sesuatu, ada orang yang pintar, saudaraku, memimpin, ada orang yang punya leadership yang bagus, itu juga suatu talenta. Jadi talenta menyangkut banyak hal, termasuk harta, ya, termasuk semua dalam diri kita, saudaraku. Oke, nah, sekarang bagian berikutnya adalah ketika kita baca perikop itu, siapa-siapa hamba yang bisa mempersembahkan mengelola talenta itu dengan baik masuk surga. Nah, sementara yang tidak mengembangkan talenta yang dikasih itu masuk neraka. Jadi, bagaimana kita memahami sebagai orang Kristen, saudaraku? Supaya teologi yang kita pahami konsisten, saudara sekalian. Perhatikan. Saya bertanya sederhana kepada jemaat. Saudara masuk surga karena apa? Karena mengembangkan talenta yang Tuhan kasih, atau saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Sederhana, saudara pasti bisa jawab dengan tepat. Kita menjadi warga negara sorgawi karena kita percaya Tuhan, kita bertobat, percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat yang saya ajarkan selama ini di Kategoris Rohani? Bagian ke atas 2 poin. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bagian ini. Nah, itu menjadikan kita, apa saudaraku? Warga negara sorgawi. Ini bagian pertama ini dari kitab yang kita pelajari. Di atas ini 2 poin itu. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi warga negara sorgawi. Berarti, saudaraku, bukan karena kita memberikan talenta kita, mengembangkan talenta kita, membawa kita masuk surga. Bukan, saudaraku. Bukan, penentunya bukan di situ. Bukan juga berarti kalau saya tidak memberi talenta, saya masuk neraka. Bukan juga. Baik memberi talenta atau mempersembahkan talenta atau tidak, patokannya bukan di situ. Patokannya adalah believe in Jesus or not, begitu loh. Percaya Tuhan Yesus atau tidak, itu patokannya, saudaraku. Supaya kita memahami perikop ini dengan bagus, saudara sekalian. Nah, sekarang perhatikan. 2 hamba itu, yang 5 talenta, 2 talenta, jelas percaya Tuhan Yesus. Karena mereka masuk ke dalam tempat tuannya. Heaven itu, saudaraku. Di mana Tuhan ada, mereka ada di situ. Karena mereka mengembangkan talentanya. Mereka percaya, they are believer, saudaraku. Okay. Sementara yang satu, lebih memahami lebih baik adalah, sekalipun dia punya talenta, sekalipun dia punya common grace, dia punya anugerah umum yang diberikan kepada umat manusia, tapi pasti dia tidak believe in Jesus, saudaraku. Baik dia mengembangkan talentanya, baik atau tidak mengembangkan talentanya, tempatnya bukan bersama-sama Tuhan. Karena patokannya adalah bukan mempersembahkan talenta. Patokannya adalah believe or not di situ. Jadi mulai konsisten melihat perikop ini, saudara sekalian. Oke, nah sekarang kita kembangkan sedikit. Menjadi penting. Jemaat sekalian,
Kalau begitu Pak Pendeta, kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, udah pasti tempat saya di sorga, saya menjadi warga negara sorgawi, saya tidak butuh. Saya tidak butuh pelayanan, saya tidak perlu mengembangkan talenta. Kan sudah pasti saya di sorga. Hati-hati yuk. Saudara sekalian, orang yang berpikir seperti itu, dengar pertanyaan saya dua. Satu, saudaraku, orang seperti itu, kepercayaannya menjadi big question mark. Sungguh-sungguh percaya, hanya memanfaatkan kepercayaan itu. Itu penting. Pertanyaan kedua, saudaraku, orang yang bisa mempunyai pikiran seperti itu kalau sudah percaya, ya nggak usah kembangkan talenta, sudah aman kok. Hanya membuktikan hubungan orang itu dengan Tuhannya, saudaraku, ada something wrong di dalamnya. Poin kita hari ini itu. Jadi orang yang mempunyai relationship dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudaraku, memberi talenta, mempersembahkan talenta, mengembangkan talenta adalah suatu keharusan dalam hidup orang percaya itu. Adalah suatu keharusan. Bukan lagi menjadi suatu alasan. Saya begini, bukan, saudaraku. Karena hubungan pribadi itu, ingat seri kemarin 33, saudaraku. Ingat, ya, personal relationship. Seberapa dalam kamu mencintai Tuhan. Seberapa dalam kamu memahami Dia. Ingat seri berikutnya yang dulu, Walking with God, berjalan dengan Tuhan. Ingat, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Seberapa kuat hubungan saudara dengan Tuhan itu faktor penentu. Saudara ingin berkorban, berjuang, saudara ingin mempersembahkan, saudara ingin mengembangkan talenta itu akan sangat kuat. Ditentukan oleh hubungan saudara dengan Tuhan. Ini poinnya. Jelas hamba yang ketiga itu enggak. Karena dia berpikir kok, Tuanku kejam dan jahat. Hubungan apa itu? Jadi saudara dengar khotbah hari ini, siapapun kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, setiap kita pasti punya talent. Dikasih Tuhan itu. Masalahnya adalah banyak orang percaya merasa tidak perlu memberikan talenta kepada Tuhan. Talenta masalah uang, harta, ikut ibadah aja dia tidak kasih persembahan, saudaraku. Dan apalagi bicara mengenai melayani Tuhan, memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, ikut aktif di gereja, saudaraku. Itu hal-hal yang mencerminkan orang itu dekat dengan Tuhan. Orang itu cinta Tuhan. Orang itu dalamnya hubungannya dengan Tuhan. Itu loh, saudaraku. Kalau masalah ke surga, you sudah menjadi sesuatu yang warga negara surgawi. Yesus sudah sediakan tempat itu buat kita. Nah, kita bagaimana dengan hidup ini? Cintamu sedalam apa dengan Tuhan, itu faktor penentunya. Seberapa dalam kamu mencintai Tuhan, segitu dalam juga kamu akan memberikan hidupmu, talentamu untuk Tuhan. Kalau kami ini pendeta-pendeta ini, saudaraku, selain kami mempersembahkan harta, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan pikiran, mempersembahkan waktu, sebenarnya kata kuncinya adalah, saudaraku, kami pendeta-pendeta, saudaraku, kami itu mempersembahkan diri. Kami mempersembahkan diri untuk Tuhan. Mempersembahkan diri, saudaraku. Menyangkut seluruh hidup ini. Itu loh pendeta itu. Mempersembahkan diri. Karena hubungan dengan Tuhan itu kuat. Karena Tuhan sudah tebus hidup ini. Karena Tuhan sudah dari tempat yang gelap, Tuhan sudah tarik kami ke dalam terangnya ajaib. Karena Tuhan panggil menjadi seorang hamba Tuhan, saudaraku. Kami mempersembahkan diri. Bukan sekadar talenta, all semuanya, saudaraku. Begitu di hidup. Jadi sampai poin ini cepat sekalian untuk khotbah hari ini. Perhatikan. Kalau saya tanya, hari ini sudah berapa tahun, bahkan berapa puluh tahun kamu menjadi orang Kristen? Hubungan relationship, personal relationship saudara dengan Tuhan itu seperti apa? Kontemplasi 60 itu seperti itu. Jadi kalau nanti duduk-duduk, ada waktu ngopi, ya, habis jam kantor, malam sebelum tidur, atau bangun pagi, coba waktu saat itu kontemplasi. Bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Hubungan saudara dengan Tuhan itu sudah sedalam apa?
hanya sebatas just take and give. Ya Tuhan kasih berkat, ya aku melayani Tuhan. Hanya itu. Atau malah ada orang yang hubungan dengan Tuhan seperti apa? Ya gitulah Pak. Atau ada orang hubungan Tuhan apa? Karena aku tunggu berkat Tuhan. Kalau bicara berkat Tuhan, tangan kita angkatnya tinggi-tinggi, saudaraku. Maju ke depan ke gereja. Berkat tiba, amin terus. Tapi kalau bicara mempersembahkan talenta, apa yang pada kita diam seribu bahasa. Nggak ada aminnya. Malah mundur, pura-pura bego. Langsung ke toilet ke gereja itu, saudaraku. Habis toilet keluar, masuk lagi, pendetanya udah tidak ngomong lagi tentang itu. That is not good, man. That is not good. Jadi masalah kerohanian itu, saudaraku, ya, bukan segera masalah surga dan neraka, tapi masalah deep inside our heart. Sesuatu yang ada dalam hati kita, personal relationship kita dengan Tuhan. Ingat kata kunci saya di perikop ini, saudaraku. Ingat kata kunci saya, saudaraku, di khotbah kedewasaan rohani yang ke-34 ini. Kontemplasi 60, saudaraku. Our heart. Kekuatan kita, hubungan relasi dengan Tuhan. Itu faktor penentunya. Banyak di gereja, orang yang cinta Tuhan luar biasa. Mereka, saudaraku, kalau pelajar itu banyak. Mereka berani korban apapun, saudaraku. Mereka yang kaya mengorbankan harta untuk gereja. Mereka miskin pun mereka memberi harta juga, saudaraku. Mereka yang gak punya apa, mereka memberi kepintaran. Mereka melayani di gereja. Mereka menyanyi. Mereka mengajar. Itu, saudaraku. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Hari ini kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Kalau Yesus kita anggap sebagai hanya suatu pelengkap dalam hidup, saudara tidak pernah akan mempersembahkan talenta. Saudara akan merasa Yesus itu waktu saudara butuh saja saudara datang kepada dia. Tapi kalau bicara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saudara mundur. Saudara bilang tunggu dulu, saya nggak sempat, saya nggak punya waktu, saya masih susah, saya banyak urusan. Seperti itu, 1001 macam alasan kita ajukan. Kenapa? Kita merasa, ya, kan sudah banyak gereja, banyak teman-teman yang melayani, ya sudah. Karena cintamu hanya sedalam itu. Ini faktor ukurnya, saudaraku. Ini faktor ukurnya. Faktor hutang budi sama Tuhan. Faktor diselamatkan oleh Tuhan. Faktor kalau bukan karena Tuhan, hari ini saya ada di mana? Faktor kedalaman itu dengan Tuhan. Faktor intimasi itu dengan Tuhan. Itu faktor penentunya, saudaraku. Kalau kamu ilustrasi ya. Kalau engkau cinta istrimu, kalau kamu cinta suamimu, ya, kalau kamu cinta anakmu, kedalaman cinta itulah membuat kamu itu rela memberi sesuatu, bahkan sesuatu yang berharga untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu, supaya mereka bahagia. Itu cinta, saudaraku. Itu kedekatan hubungan. Tapi kalau ada suami yang merasa, ya asal ada aja lah, begitu. Itu bukti hubungan tidak dekat. Tapi kalau ada papa atau mama merasa anak saya biarin gitu aja, sudah ada hidup, syukurlah, gak usah kasih apa-apa, saudaraku, itu hubungan tidak dekat. Kalau sampai ada suami istri, saudaraku, hitung-hitungan, merasa itu saling membutuhkan, tetapi harta saya, harta kamu, ya. Kita masing-masing itu gak bisa kita ini gabung sendiri, saudaraku. Jadi kalau kamu ini, saya ini, masing-masing, itu tidak membuktikan cinta loh. Enggak loh. Itu hanya membuktikan ego, saudaraku. Cinta gak begitu. Ketika kita mencintai Tuhan, bukan hanya harta, pikiran, tenaga. We give life. Kita memberi hidup. Kita mempersembahkan diri, saudaraku. Saya mau loh khotbah hari ini. Jangan dengar, sering sekali dengar khotbah di Latsmi ini, saudaraku. Saudara yang sudah senior sekali, saudara yang di gereja sudah melayani sekian lama, saudara yang di gereja tekun sekali, saudara yang cinta Tuhan. Bahkan gereja itu saudara support itu gereja, saudaraku. Gereja itu menjadi hidup, kenapa? Karena saudara memberikan berkat kepada pertumbuhan gereja itu, saudaraku. You ngerti khotbah saya hari ini. Hatimu terasa hangat. Iya, saya begitu, Pak. Saya tidak bisa lepas dari gereja di mana aku dibesarkan, Pak.
Ya, aku melayani di gereja itu. Aku tumbuh di gereja itu. Saya diberkati Tuhan. Gereja itu saya berkati, Pak. Saya datang sama anak, istri saya, suami saya melayani gereja itu, Pak. You love God. Kamu cinta Tuhan, orang seperti itu. Kamu akan seperti yang tadi dikatakan perikop itu. Kau sudah mengembangkan semua talenta yang aku beri. Kau setia dan baik. Masuklah hambaku yang setia. Kau akan diberikan perkara jauh lebih besar. Itu loh jemaat. Coba lihat hidupmu. Kalau ada orang-orang yang sangat perhitungan dengan Tuhan. Orang-orang yang merasa percaya Tuhan Yesus. Mengaku Katolik, mengaku orang Kristen. Tapi masalah gereja itu sangat perhitungan. Itu hanya ada 2 pertanyaan per orang tersebut. 1. Kepercayaannya dipertanyakan. 2, dia tidak mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Personal relationship-nya itu hambar, saudaraku. Dia merasa kalau butuh Tuhan, kalau doa, hanya kalau butuh saja. Kalau ada urgent saja baru cari Tuhan. Baru doa, baru nangis. Kalau semua everything is okay, ya lupa. Itu hubungannya hanya sebatas itu. Seorang yang sudah ikut lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, bahkan kedewasaan rohani khotbah serial itu sudah sampai ke 34, tidak boleh seperti itu. Hati kita, iman kita, kesungguhan kita harus lebih mendalam dan lebih mendalam lagi. Karena sudah tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak bisa tawar-menawar. Hidup ini harus dipersembahkan, saudaraku. Menjadi businessman yang baik, menjadi pendeta yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, saudaraku. Menjadi singer yang baik, menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Itu talenta. Kembangkan dengan baik. Sudah tidak bisa ditawar kedewasaan rohani itu. Jadi waktu kontemplasi itu, tanya diri sendiri. Tuhan, saya sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Kenapa hubungan saya dengan Tuhan masih seperti ini? Kenapa rasanya berat saya untuk bagi waktu, bagi tenaga, bahkan memberi persembahan, rasanya saya berat sekali. Kenapa hatiku seperti itu? Jemaat, pertanyaan yang demikian. Perhatikan nih hidup. Bukan tanggung-tanggung khotbah hari ini, saudaraku. Setiap kita pasti kena. Banyak anak Tuhan yang pura-pura bigu. Pura-pura tidak tahu ketika bicara talenta dalam hal apapun. Nah, talenta ini apostrofi, tanda kutip ya. Apapun itu. Kembali kepada zaman masing-masing. Hatimu itu loh. Pikiranmu itu loh. Imanmu itu loh. Reaksinya seperti apa kalau kita bicara tentang Tuhan itu? Di Alkitab itu, orang bukan sekedar memberi harta loh. Orang memberi diri. Bahkan banyak nabi rasul, mereka mati martir. Mereka merasa bersuka cita, layak menderita, dan mati untuk Tuhan. Mereka sampai di tahap seperti itu. Apakah kita mampu seperti itu? Atau kita menjadi anak Tuhan yang penuh perhitungan sama Tuhan? Silakan you bisnis di luar sana pakai kalkulator hitungnya. Tapi dalam gereja Tuhan, dalam masa rohani, perhitungan Tuhan, jangan pakai kalkulator. Jangan. Using your heart. Pakai hatimu. Pakai ukuran berapa dalam hubungan dengan Tuhan. Itu kalkulatornya, saudaraku. Ya, faktor penentunya di situ. Dan kita akan tahu sendiri. Kita akan bisa mengukur hati kita sendiri. Kita akan memahami sendiri, saudaraku, hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan itu kayak apa lewat khotbah hari ini. Oke, jemaat. Saudara yang masih muda, masih remaja, pemuda, cinta Tuhan, ingin pelayanan, ingin ini giat di Tuhan. Good life loh itu loh. Seorang yang pemuda, anak gadis, mau pelayanan di gereja Tuhan, aktif sini, itu good life, man. Kita yang sudah senior, kita yang sudah punya keluarga, bawa anak-anak kita ke Tuhan, kita melayani di bidang paduan suara, di bidang doa, di bidang apa, kita aktif sekali. Itu good life. Itu good life. Kalau kita tidak melayani, kita rasa ada something wrong. Kita tidak melayani, ada rasa sesuatu yang kurang. Jangankan tidak melayani,
Kita tidak ke gereja aja, kita ada serasa sesuatu yang kurang dalam hidup itu. Itu good life. Good spiritual, saudaraku. Yes. Coba lihat hidupmu masing-masing. Saudara yang ada di Australia, di Melbourne, di Perth, di Sydney. Saudara yang ada di Amerika, saudara ada di Jerman, di Belanda. Saudara ada di Malaysia, Singapura. Saudara ada di kota-kota besar di Indonesia. Di setiap kota Indonesia yang ikut Latsmi ini, saudaraku. Dengar khotbah saya hari ini. Gimana dengan hubunganmu dengan Tuhan? Itu faktor penentunya, saudaraku. Faktor penentunya. Oke? Waktunya sudah sangat dekat. Waktunya tidak banyak. Jangan sampai suatu hari ketika kita sudah hari tua, ketika kita sudah sakit-sakitan, ketika kita waktunya sudah sangat sempit, baru kita berdoa memohon Tuhan, kalau kamu ini, aku akan ini. Gak usah, saudaraku. Today, mungkin tomorrow bukan harinya kita. Bukan kesempatan buat kita. Today, hidup ini, talenta ini, bakat ini, yang ada pada diri ini, today, beri kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Kelola dengan baik. Itu Tuhan kasih untuk kita survive hidup dan juga sebagai suatu bagian daripada untuk serving Lord Jesus. Oke, jemaat sekalian. Kontemplasi yang ke-60. Ingat, sambil duduk renung sebentar, saya sudah memberi apa kepada Tuhan dalam hidup ini ya. Sekian hidup diberkati luar biasa, anak cucu setua ini, apa ya yang saya sudah berikan kepada Tuhan? Saudara paling tahu itu. Oke jemaat, mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Saya tidak tahu engkau umurnya berapa. Saya juga tidak tahu engkau sudah menjadi orang Kristen berapa tahun. Saya juga tidak tahu hubungan you dengan Tuhan itu sedalam apa. Tapi khotbah ini membawa engkau kepada suatu kejujuran hidup. Suatu open system kepada Tuhan. Untuk memeriksa hidupmu sendiri. Dan kamu jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Kau seperti apa hubunganmu dengan Tuhan? Talenta yang Tuhan beri itu, berbagai talenta yang ada digunakan untuk you punya hidup. Apakah kau pakai juga untuk kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan? Pertanyakan itu dalam hatimu. Buat pertanyaan itu dalam pikiranmu. Tidak bisa tidak sebagai orang yang cinta Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak bisa tidak. Kepada kita yang sungguh mempersembahkan talenta, suatu hari Tuhan mengatakan, kau setia, kau baik, kau sudah mengembangkan semua talenta yang aku beri, mari masuk hambaku yang setia. Tuhan akan berkata seperti itu kepada kita. Ketika suatu hari kita menghadap Sang Pencipta, jemaat renung sebentar. Lihat dirimu masing-masing. Kalau kau dewasa rohani, ikuti lewat Latsmi ini. Makin hari rohanimu makin dewasa, kau akan mengerti tema hari ini, saudaraku. Rohanimu akan terusik, pikiranmu akan terpengaruhi, hatimu akan tergerak, kesadaranmu akan makin tinggi untuk memahami hidup. Dan kamu sadar, waktu yang Tuhan beri itu tidak banyak. Tidak banyak. Doa masing-masing, saudara sekalian. Tuhan Yesus, inilah kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau beri kami talenta. Kami pakai untuk hidup kami. Untuk keluarga, untuk anak cucu. Ampuni Tuhan, ketika kerohanian kami tidak tumbuh dengan baik, kami sangat egois. Bahkan Tuhan kami anggap sebagai pelengkap saja. Ampuni kami Tuhan.
Suatu kedewasan rohani Kau berikan kepada kami Tuhan, bahwa melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Talenta yang Kau berikan kepada kami harus kami persembahkan, harus kami kembangkan, harus kami lipat gandakan, bukan sekedar untuk hidup ini, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya ya Tuhan Yesus. Tumbuhkan rohani mereka, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin kuat hubungan dengan Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, meteraikan firman ini ya Tuhan, dan biar berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengingatkan engkau akan kitab suci, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.